Shalom keluarga kerajaan dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam program Renungan Inspiratif. Hari ini patut kita bersyukur, pandemi mulai surut dan keadaan boleh mulai kembali membaik. Tapi ingat, tetap prokes, tetap jaga kesehatan Anda. Dan bersyukur juga gereja sudah mulai bisa onsite, sudah bisa kembali beribadah. Tapi ingat, prokes harus diutamakan. Karena itu hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana kita harus kembali lagi kepada gereja, beribadah, berkumpul bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman kita, bersukaria, merayakan kemenangan demi kemenangan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan bersama-sama. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kondisi yang semakin membaik. Negeri kami sudah mulai memiliki keadaan yang bisa lebih baik dari kemarin-kemarin di masa pandemi ini. Dan kami berharap berangsur-angsur akan semakin baik. Dan kami boleh melakukan banyak kegiatan seperti sedia kala. Karena itu hari ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami boleh memahami, kami melakukannya. Sehingga berkat dan kuasa Tuhan tercurah terjadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu penelitian dari Barna. Dia mengatakan begini, bahwa selama masa pandemi, sepertiga dari orang-orang yang biasa beribadah ke gereja mulai meninggalkan gereja, mulai tidak datang ke gereja lagi. Padahal gereja sudah mulai dibuka, diizinkan oleh pemerintah. Mewahnya di Indonesia, kita boleh beribadah kembali, tapi dengan tetap prokes yang ketat. Dan gereja-gereja melaksanakan prokes yang ada. Tapi kenyataannya, dari survei yang ada, sepertiga dari orang-orang yang dulunya datang dan setia beribadah, mereka meninggalkan gereja, gak beribadah dan memilih di rumah saja. Gak tahu alasannya apa, tapi banyak alasan yang mereka punya. Yang kedua juga ada penelitian yang mengatakan begini, bahwa 50% lebih generasi milenial cenderung tidak datang beribadah di gereja. Ini suatu keprihatinan, suatu hal yang membuat kita bisa menjadi sedih dan bertanya-tanya, mengapa bisa demikian? Karena itu hari ini saya ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan dari ayat Alkitab yang akan kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari apa yang kita baca ini saya merenungkan dan saya berpikir begini. Ternyata dari mulanya dari dulu ada orang-orang tertentu yang terbiasa untuk tidak datang ke gereja, walaupun mereka menjadi bilangan dari orang yang percaya. Nah, hari-hari ini fenomena ini terjadi kembali. Ada banyak orang yang meninggalkan gereja. Untuk meninggalkan gereja, Anda bisa menyediakan ribuan alasan. Ada banyak hal yang membuat kita bisa meninggalkan pertemuan ibadah. Ada banyak alasan yang bisa kita ciptakan, kita buat untuk kita nggak ibadah. Karena itu hari ini kita harus menemukan alasan mengapa kita harus kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu beribadah raya bersama-sama. Dalam sejarahnya kalau Anda dan saya baca dalam Kisah Para Rasul, di sana Anda akan menemukan bagaimana pada hari pertama itu mereka berkumpul bersama-sama menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman bersama-sama. Mereka merayakan, mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah 3 hari dikubur, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jatuhnya pada hari Minggu. Dikatakan itu adalah hari pertama mereka berkumpul. Sehingga kalau boleh saya katakan, ketika kita berkumpul pada hari Minggu, itu merupakan sejarah yang panjang menjadi tradisi gereja. Dan saya berpikir, dan saya boleh katakan kepada Anda, ini blueprint yang Allah ciptakan, Allah sediakan untuk kita, bahwa hari Minggu adalah hari di mana kita merayakan kemenangan, di mana Yesus bangkit dari kematian. Dan ini menjadi jaminan yang kuat, yang kokoh bagi Anda dan saya. Karena itu ketika kita berkumpul bersama-sama di situ ada perayaan, kita nyanyikan dengan sukacita.
Nah, itu dalam perjanjian baru kisah itu terjadi. Tapi dalam perjanjian lama kalau Anda dan saya mengingat bagaimana Tuhan melakukan banyak hal supaya umatnya bisa datang beribadah kepada Tuhan. Anda ingat cerita bagaimana ketika Musa menghadap Fir'aun dan berkata, aku akan membawa bangsa Israel keluar untuk mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bangsa Mesir melalui Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan. Dan Anda ingat, dari cerita Alkitab, dari kisah yang terjadi, di Mesir terjadi tulah. Ada air jadi darah, ada katak, ada nyamuk, ada banyak hal, ada penyakit sampar, dan diakhiri dengan kematian setiap anak sulung. Nggak peduli anak rakyat jelata, nggak peduli pegawai, nggak peduli dari dia raja, nggak peduli ternak, semua yang sulung mati di Mesir. Mengapa? Karena mereka menghalangi orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Ibadah kepada Tuhan, merayakan kemenangan Tuhan, itu penting. Sekarang posisimu di mana dan posisiku? Saya berharap Anda adalah orang yang mau datang pergi ke beribadah. Seperti saya sampaikan tadi, untuk tidak beribadah ada banyak alasan. Kemarin ada seorang teman cerita, aku telepon untuk ngajak teman beribadah. Ayo, sudah lama nih, kau nggak datang ibadah. Kan ini sudah mulai dibuka. Wah, masih begini. Alasannya banyak banget. Tapi yang terjadi apa? Dia mengatakan begini, maaf, aku tidak bisa datang ibadah karena ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Perhatikan dengan baik. Jangan kita mensejajarkan, menyandingkan antara ibadah dan pekerjaan. Ini bukan berarti pekerjaan tidak penting, itu penting. Tetapi jangan sekali-kali membandingkan, mensejajarkan ibadah dengan setiap kesibukan yang Anda alami. Gak ada seorang pun yang tidak sibuk, semuanya sibuk. Tapi yang lain sibuk tetap bisa ibadah. Tapi mengapa engkau gak bisa ibadah? Hari-hari ini di zaman modern ini ibadah digelar di mana-mana. Anda bisa datang pagi, siang, bahkan sore, bahkan sampai malam. Ada jam ibadah yang digelar. Tapi apakah Anda menjadi orang yang mengutamakan ibadah? Itu persoalannya. Saya tantang kepada Anda. Kalau hari-hari ini Anda merasa sibuk, gak bisa pergi ibadah, gak bisa pergi hari Minggu bersama dengan keluargamu. Saya tantang Anda, minta hikmat kepada Tuhan. Supaya Anda bisa mengatur pekerjaanmu dan Anda bisa datang beribadah. Itu challenge-nya. Kalau bilang sibuk, semua orang sibuk, urusan banyak. Tapi ingat, Tuhan sesibuk apapun, Dia menyediakan berkat dan pertolongannya untuk Anda dan saya. Jadi ingat, ketika Anda datang beribadah, itu menunjukkan Anda adalah orang-orang yang berkemenangan. Tetapi kalau posisinya Anda menciptakan banyak alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, artinya kita memposisikan diri sama seperti Fir'aun. Hati-hati dengan hal ini. Yang kedua, ibadah. Mengapa itu penting? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung banyak janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada orang berkata begini, ibadah ngapain sih? Besok kan masih ada hari Minggu. Bulan depan juga ada, hari Minggu gak pernah lewat, gak pernah hilang. Tapi saya mau bilang kepada Anda, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Latihan badani terbatas gunanya. Simpel aja lah kita ngobrolnya. Kita ngomongnya simpel aja begini. Maaf, bukan berarti apa yang saya sampaikan ini gak penting. Ini penting, tapi sekali lagi berbicara tentang prioritas. Ketika Anda sakit, apakah rumus-rumus yang pernah Anda pelajari, rumus gravitasi, rumus sinus tangen dan sebagainya, berguna untuk Anda? Halo? Ataukah Anda ketika Anda mengalami kesusahan, ketika Anda mengalami tekanan dalam hidup Anda,
Semua yang Anda pelajari dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Anda kuliah, bisa dipakai untuk menyelesaikannya. Halo? Tapi Alkitab jelas berkata, ibadah berguna dalam segala hal. Ketika Anda susah, Anda bisa datang kepada Tuhan. Dari mana Anda bisa tahu? Karena Anda seorang yang suka beribadah. Ketika usaha Anda mengalami sesuatu tekanan dalam hidup Anda, dalam usaha Anda mengalami banyak hal yang membuat Anda menjadi susah, menjadi gelisah, menjadi tawar hati, Anda bisa datang kepada Tuhan. Bukan berarti apa yang pernah Anda pelajari nggak berguna, enggak. Tapi ini prioritas. Ini soal prioritas, soal keutamaan apa yang Anda kejar dalam hidup Anda. Jangan sampai pekerjaan itu yang menguasai Anda, jangan sampai kesibukan itu yang menguasai Anda, jangan sampai aktivitas-aktivitas itu yang menguasai Anda. Tapi sebaliknya, semua yang dipercayakan kepada Anda itu Anda kelola dengan baik, dipercayakan dan Anda menguasainya, sehingga itu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jangan kebalik, Anda dikuasai kesibukan, Anda dikuasai aktivitas, Anda dikuasai pekerjaan, Anda dikuasai bisnismu, Anda dikuasai situasi yang ada di sekitarmu. Dan saya mau bilang, kalau engkau masih dikuasai itu semua, saya boleh berkata, Anda masih ada di Mesir. Dan Anda harus keluar dari sana untuk pergi beribadah. Anda belum pernah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara kematian untuk membebaskan Anda dan memberikan kemenangan dalam hidup Anda. Karena itu, apapun yang terjadi hari-hari ini, ibadah itu sesuatu yang utama. Wah Pak, di sana kan hanya nyanyi-nyanyi, dengar-dengar begini. Dari yang nyanyi-nyanyi itu bukan nyanyian biasa, saya mau bilang. Itu bukan sesuatu yang biasa. Kalau Anda dengar radio, dengar musik, Anda bisa nyanyi, aku begini, engkau begitu, sama saja. Orang dunia bisa nyanyi begitu, tapi ketika engkau sakit, nyanyian itu gak akan menolong apa-apa dalam hidupmu. Ketika engkau susah, nyanyian itu gak akan menolong apa-apa dalam hidupmu. Ketika usahamu bangkrut, nyanyian itu gak akan menolong apa-apa dalam usahamu. Tapi ketika engkau pernah beribadah, pernah nyanyi bersama-sama di hari Minggu dalam ibadah raya, ketika usahamu bangkrut, ketika keluargamu gak karu-karuan, engkau bisa berkata, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu ada. Dari mana Anda tahu? Karena Anda pernah melakukan. Jadi hari ini saya tawarkan kepada Anda, apa yang harus Anda pilih? Jadi saya bilang kepada Anda, pilihlah untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti Kaleb berkata, tetapi hari ini aku katakan kepada seluruh bangsa Israel, bahwa hari ini sampai selama-lamanya, keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan renungan untuk semua pendengar yang ada. Biarlah apa yang kami terima, apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, itu tertanam dalam hati kami, mengingatkan, membangunkan kami kembali, untuk kami kembali datang beribadah kepada Tuhan. Karena kesempatan untuk beribadah sudah dibuka kembali. Karena itu tolong kuatkan, teguhkan setiap hati kami, untuk kami menetapkan hati menjadi pribadi yang suka beribadah kepada Tuhan, tidak meninggalkan rumah Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama merayakan kemenangan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan kami menemukan faedah, kami menemukan manfaat dari ibadah yang berguna untuk segala hal, bukan hanya hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap yang mendengarkannya, supaya mereka dikembalikan komitmennya untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai bertemu dalam renungan-renungan inspiratif selanjutnya. Tuhan memberkati.